Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita memuja Allah atas segala limpahan rahmat Allah yang tidak pernah putus-putusnya kepada kita, termasuk di sore hari ini. Walaupun dalam keadaan sedikit kurang bersemangat, tapi karena dekat dengan buka justru semangat sekali, kita tambah semangat. Beda semangat di jam-jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 dengan semangat yang jam 5 begini, Ustadz. Dekat-dekat buka. Dekat-dekat buka, mau dapat lupa yang lain-lain. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita syukuri karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk ketika kita memiliki kesehatan, keafiatan, dan juga kesehatan fisik, pikiran, jasmani kita yang bisa berpikir, kesehatan kita yang bisa bergerak ke sana kemari. Masih banyak orang yang suka sekali melaksanakan ibadah puasa, tapi mereka dalam keadaan sakit. Ada suka sekali mereka berkeinginan untuk bisa bersama keluarga berpuasa, tapi mereka berada di rumah sakit, di tempat-tempat yang susah untuk mereka datang ke rumah. Nah, ini harus kita syukuri. Banyak saudara kita mungkin yang sekarang terbaring di rumah sakit atau terbaring sakit. Dan ini perlu kita syukuri. Kita yang dalam keadaan sehat seperti ini, cara mensyukurinya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini insya Allah akan dibahas oleh Ustadz di sore hari ini bersama kita di hari yang ke 10 ya. Nah, sebelumnya kita sudah masuk ke 10, berarti sudah kan ada 3 tahap ini puasa. Likur pertama. Ya, likur pertama sudah selesai. Insya Allah sudah memasuki habis maghrib. Oh, sehari ke-11. Oh, masih lama 10 hari. So tabungkus gaga. Usahakan rahmati uti. Rahmati, usahakan DP babungkus ini gaga. Yang babungkus botol hui puasa. Atau tidak cuman habis dengan lapar, dengan dahaga, dengan bakar lota dengan orang, capek, sholat tarawih, dengan domino, dengan kartu sampai tengah malam, tidak ada apa-apa. Bawa puasa, akhirnya tidak ada yang didapat. Ini akan sangat merugi. Tidak ada modal puasa yang kita bisa bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mamula di hari itu, nah, Allah panggil, lo puasa yuk, puasa. Tapi mana yang tapi puasa yang tidak dapat lihat, apa tidak nampak, habis semua. Habis semua. Orang yang merugi itu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang-orang merugi itu? Nah, itu orang merugi itu apa? Dia melakukan amalan, dia merasa amalan 1 gunung, 2 gunung. Tapi ketika diperiksa oleh Allah, tidak ada, 0 semua, zong. Karena apa? Karena dia membuang-buang amaliyahnya dengan menggibah orang, membicarakan orang, dan akhirnya habis begitu, bahkan bahkan minus. Tak sedot itu DP nama. Orang lain sedot. Gara-gara kita membicarakan aibnya, membicarakan kekurangannya. Jadi atau apalagi kalau puasa Ramadan ini kita hanya hiasi dengan main-main saja. Ini perlu kita maknai. Masih ada 20 hari ke depan. Mungkin oke lah, mungkin ada 10 hari ke belakang kita sudah lewati, ada hal-hal saja yang kita isi dengan hal yang tidak berguna. Nah, 10 hari, 20 hari ke depan masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, kita rubah semuanya. Ayo kita baca Quran, ayo kita banyak beramal, ayo kita sholat tarawih, sholat malam, kita banyak berdoa. Ayo sama-sama kita gunakan. Surga ini sangat luas, tidak mungkin mau ditempati oleh Ustadz sendiri. Ya kan? Surganya Allah ini luas sekali. Jadi mari kita sama-sama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen Ramadan ini kita gunakan untuk menjadi pintu surga kita, untuk kita masuki bersama-sama di hadapan Allah, tentunya bersama Rasul yang kita cintai, Ustadz ya. Baik, kepada Ustadz, sudah terlalu banyak saya baca cerita, Ustadz dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kembali, kita berjumpa kembali. Tak terasa kita sudah
menyelesaikan 10 hari. Sedikit lagi kita 10 hari. Alhamdulillah. Sedikit lagi kita akan menuju finish likur yang pertama. Oke. Mau menuju puncak ini Ustaz. Ya, hari ke-10 tiali mau menuju puncak ya. 10 hari pertama kita sudah lewati, dan sebentar ba'da maghrib kita masuk ke pintu yang ke-11. Alhamdulillah. Itu yang kita perlu syukuri. Seberapa juz kita orang ada baca. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu selesaikan 3 juz, 3 hari 1 kali hatam. 3 hari 1 kali hatam. Berarti 1 hari 10 juz. Ya. 1 hari 10 juz. Kalau saya cuma juz Al-Pukat ini yang semua habis ini. Ya. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang 6 perkara yang sama dengan sederajat dengan ta'dilu jami'id dunya, yang sederajat dengan dunia dan seisinya. Di antaranya adalah kamalul aqli wa sihhatul badani, yaitu sempurnanya akal kita dan sihat badan kita. Kenapa kesempurnaan akal itu setara dengan dunia dan seisinya? Karena apa? Karena orang yang cerdas itu, orang yang berilmu itu, dia pasti akan menggenggam ini dunia, ya. Dan orang yang cerdas itu dia tidak meletakkan dunianya itu dalam hati, tapi di tangan. Ya, kalau dia letakkan dunia itu dalam hati, pasti dia tidak akan menyembah kepada Allah. Dia pasti akan menyembah dunia. Tapi kalau dia meletakkan dunia itu di tangannya, ya cukup di tangannya. Dia cuma lihat inilah dunia, ya. Dia tidak meletakkan dalam hatinya. Itulah orang yang cerdas. Jadi kesempurnaan akal seseorang terlihat apakah dia menjadi hamba dunia atau tidak. Kalau dia tidak menjadi hamba dunia, berarti dia adalah orang yang cerdas. Makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Al-kaisu, orang yang cerdas itu apa? Orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi akhirat. Itulah orang yang cerdas. Yang kedua adalah kesehatan badan. Orang kalau sehat, ya, walaupun coba lihat orang yang punya harta yang banyak, walaupun banyak uangnya, banyak harta yang dia miliki, namun kalau dia tidak sehat, ya, hartanya akan habis dengan dia berobat ke sana kemari. Harta habis, dia tidak sehat. Ya, itu karena apa? Karena dia mengukur kekayaan itu dengan apa? Dengan uang. Ya, makanya kata Rasulullah SAW atau kata Abu Dzar ini, bahwasanya apa? 6 perkara yang setara dengan dunia itu apa? Di antaranya adalah kesehatan. Jadi kalau orang sehat, walaupun dia tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tapi biar cuman makan ubi, ya, biar cuman makan sabongi, ya, tapi itu membuat dia bahagia, itu lebih senang daripada dia punya harta yang banyak, kadangkala tapi gelisah, ya, tidak bisa tidur. Lewat patroli sedikit dia khawatir, jangan ini patroli siapa kita sumpah jemput pak kita. Itu karena apa? Karena dia kekhawatiran yang ada. Tapi kalau dia punya kesehatan, walaupun kesehatan itu dia hanya miliki sendiri, itu kebahagiaan yang tak terhingga. Dan lebih bahagia lagi, kesehatan yang dia miliki dia pergunakan dengan dia melaksanakan ibadah, ya. Dia pergunakan kesehatannya benar-benar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kebahagiaan yang tak terhingga. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Jadi donggo use sehat digunakan. Mari kita berpuasa, jangan sampai justru dengan kekuatan dan kesehatan kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hal-hal yang menarik yang kita akan perbincangkan pada sore hari ini. Tentunya untuk para pendengar yang ingin bersama kami tidak, mohon maaf, tidak melayani lewat telepon, karena ada kemarin yang bertanya kepada saya, boleh telepon? Sebenarnya boleh. Cuman persoalan adalah ini semua dekat buka. Som bakuriki mbak masa bakuriki dengan ini cuman bakuriki telepon. Jadi tunggu nanti mau hima isya. Nanti habis Ramadan baru kita baku telepon, karena tenang-tenang di sana. Karena sekarang orang bakuriki dengan itu, akhirnya ribut dengan radio yang gitu kan. Akhirnya baku tangkis dengan itu semua. Jadi kalaupun ada pertanyaan silahkan di WA saja di 0851 71 664 994. Kita gunakan masa sehat kita, bagaimana juga merasakan kenikmatan dunia ini. Kalau misalnya kita sakit atau inti-inti akali, apa yang mau dapat? Artinya kan banyak orang yang di sekitar kita mungkin yang
tidak waras, baba jalan di tengah jalan, baba dorong-dorong roda, kuti-kuti gitar, dia rasa ini memang nikmat sekali dunia ini. Begitu kan? Tapi ada satu yang Ustadz yang saya sedikit mungkin saya tanya pada Ustadz adalah, ada orang yang tidak waras Ustadz di jalan, mau panas, dingin, tetap tidak ganti baju. So itu dia ketika kena hujan pakai baju itu, ketika dingin dia tetap pakai baju itu, ketika panas tetap baju itu. Dia makan makanan bekas orang pepuntung rokok dia kasih manyala, dia isap rokok, tapi dia tidak sakit. Kira-kira apa ini Ustadz? Apa penyebabnya? Ya, ada rahasia di sana. Orangnya enjoy. Dia enjoy, tapi ada juga penyakit yang lain tapi belum terdiagnosa. Jadi kalau secara kasat mata orang ini tidak sakit. Tapi kalau nanti didiagnosa satu persatu pasti dia akan ada kena penyakit. Karena makan dari sisa-sisa makanan, menghisap rokok dari sisa-sisa puntung rokok dari orang, jelas itu dia ada penyakit tapi belum terdiagnosa. Karena waktu COVID kemarin, orang kan semua pakai masker, orang semua menjaga jarak. Buti tabiong nama sudah lanjut pakai masker Ustaz. Betul nala ambil walau tata walau li. Tapi dia tidak kena sakit, santai-santai saja. Ini karena mungkin di sana ada juga hikmah Allah kepada orang-orang yang tidak waras seperti itu. Kan jangankan sakit. Dia saja tidak catat dosa kalau dia berbuat salah. Gitu. Bahkan ketika kita bersalah dengan dia, kita yang dinyatakan salah. Kita dinyatakan salah. Baik hukum Indonesia maupun hukum agama. Jadi ketika kita bersalah dengan orang yang gila, kita yang akan dinyatakan salah. Nah, ini ada semacam perlakuan khusus kepada orang-orang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak waras, kalau segera buka juga. Cepat buka saja. Atau tidak ada yang tidak puasa berarti tidak waras tali. So dinasehati, ajaran agama sudah muncul, tapi tetap tidak puasa juga ya, berarti ente memang tidak waras ya. Jadi momen kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, dan ada yang mengatakan bahwa justru puasa itu membuat kita sehat Ustadz ya. Ya kata seorang para ulama bahwa sumu tasihu. Puasalah kalian karena itu membuat kalian sehat ya. Karena orang yang kadang kalau orang mau dioperasi tidak ada yang diberikan wasiat pertama kali kecuali apa? Berpuasa. Dia suruh puasa dulu. Suruh puasa dulu. Sehari sebelum dia dioperasi pasti disuruh puasa dulu. Berarti itu merupakan tanda bahwa kalau ingin sehat puasa dulu ya. Puasa dulu. Tidak ada perintah dokter yang lain kecuali apa? Disuruh berpuasa. Puasa dulu ya. Dan di bulan suci Ramadan seperti ini insya Allah banyak juga yang mengherankan juga Ustadz. Ketika di luar Ramadan baru mau lapar sedikit semua sakit tapi ini dari pagi sampai maghrib baru bisa makan, sehat-sehat saja. Tidak ada doping apa-apa, dia sehat-sehat saja. Ini karena apa? Karena niat dari awal. Makanya itu pentingnya kita berniat itu, nawaitu shauma gadin ananda ifardhi syahr ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat itu apa? Itu perintah ke otak. Sehingga otak itu memerintahkan ke lambung untuk memperbaiki, mengatur asam lambungnya. Itulah sehingga orang coba lihat, orang yang menahan lapar dengan orang yang berpuasa dari awal. Kalau orang menahan lapar dia pasti akan dapat penyakit mah. Tapi kalau orang yang berpuasa dari awal, walaupun dia lapar, tapi dia tidak akan dapat penyakit mah. Karena apa? Karena dia sudah berniat dari awal. Kita niat dengan Allah, dengan lillahi ta'ala. Kita niat dengan tulus. Jangan bermain akan itu niat. Kalau kita bermain akan, otomatis kita juga kan dipermainkan oleh perut kita. Itu malah lamun tiniyati wali mau dimoniati Ustaz. Nawaitu bi akolo. Dulahu mau dutolo hui mau huntolo. Iya no dito tatapolo. Itu oleh muti itu muti oleh mau niati itu. Jadi kalau kita diberikan kesehatan, sekali lagi kita manfaatkan itu untuk beribadah. Kita sehat, jangan berlebihan dalam, kalau misalnya sekarang kan sudah mau buka sedikit lagi, jangan berlebihan dalam mengkonsumsi. Dia bohong katanya tima tambah tilo dupoto, tima tambah tilo ila, lo taluhu. Ya ma ilang ami. Mau potingo-tingo
Ya sanggup. Jam taraya sudah pernah apa ya sanggup ya. Marpuluh itu dinga. Ini ada konsep yang tetap kita bagi makanan dalam perut kita supaya kita sehat terus. Jangan anggap bahwa malam ini kesempatan untuk balas dendam. Jangan seperti itu. Karena yang penting kita sudah makan yang bergizi, seimbang. Jangan kita meratakan semua. Ya. Memang perasaan ketika masih jam-jam 5 seperti ini somba cari takjil. Ya. Mah tali mais 10.000 hita stasi ila. Patabo dulu ta, poti mai tua deng ente misalnya atau deng anak 2 orang. So lalampat 20.000. So onte 20.000. So ila bolok 20.000. Lalu kami meja so ada omu, so ada es buah. So macam-macam oda darah, macam-macam oleh untuk mau tapi membuka bos satu ada makan. So tidak mampu memakan semua. Jadi ini memang harus dikontrol. Jangan kita terbawa oleh nafsu kita dan jangan sampai nafsu itu adalah syaitan. Ya, betul. Yang justru akan membuat puasa kita gagal. Ya. Kita jadi sakit dan seterusnya. Jadi sakitnya di bulan suci Ramadan jangan sampai mau jadi orang pesalah sendiri. Ya, karena ulah kita sendiri, bukan karena ada sakit itu ada 2. Ada sakit memang sebuah pemberian dari Allah supaya menggugurkan dosa kita. Ada sakit karena memang kapal angin. Kapal angin. Otak tawa Adidi mengaku los jas hujan. Akhirnya kena flu lagi. Jadi pokoknya kalau masih ada ini yang bisa membatangkis akan anak mau tumbuh hujan ini. Jadi mengaku rupa-rupa mengaku akan. Jadi baru DP malam karena flu lagi. Insya Allah. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung hari ke-10 bulan suci Ramadan, kita kembali mereview atau muhasabah, mengingat-ingat apakah di 10 hari pertama ini amalan-amalan saya sudah bagus atau tidak. Akal kita sudah sempurna atau tidak. Karena kalau kecerdasan seseorang itu diukur bagaimana dia sesuai dengan hidayah. Kalau dia main limbata, dia cerdas. Tapi main limbata itu sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Dijuluki dengan apa? Ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab, orang yang bukan orang yang bodoh, orang yang pintar. Sampai dijuluki dengan ahlul kitab. Saking pintarnya. Jadi cerdas itu mantap, tapi kalau main limbata, itu berarti pengikut ahlul kitab kalau begitu. Maksudnya itu Ustadz, ahlul kitab itu yang bagaimana? Dia sudah lari dari rel, lari dari hidayah, lari dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pikiran itu Ustaz ya. Model Firaun begitu Ustaz ya. Jadi dia sudah mengandalkan kecerdasannya. Dia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, petunjuk itu. Maka pentingnya kita walaupun kita pintar, walaupun kita cerdas, kita harus senantiasa meminta pertolongan dari Allah agar Allah senantiasa membimbing kita. Makanya doa yang sering kita panjatkan dalam surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau tergelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kamu memberikan hidayah kepada kami. Ya, jadi kita senantiasa meminta kepada Allah petunjuk ya. Karena coba lihat, ahlul kitab itu bukan orang yang bodoh, orang yang cerdas, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sholat, baru buka sholat saja sudah ketemu dengan Al-Fatihah ada di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sampai ditegaskan lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ya. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada. Jadi nikmat jalan petunjuk itu apa? Nikmat yang besar. Nikmat yang tak terhingga. Berapa banyak orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi dia terbunuh, ya. Binasa dengan kepintarannya. Tapi benar. Maka itulah yang kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah. Walaupun kita cerdas, walaupun kita pintar, kita meminta agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kita maknai itu di surat Al-Fatihah ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz ini saya Allah bapak guru pati Pak Ustaz sudah dimpo Ustaz saya ini. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia pasti tidak akan luput dari ketika kita dapat sesuatu kita akan congkak sombong. Kenapa orang Yahudi itu dikatakan al-maghdub? Ya.
ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Ya, maghdub itu orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Ya, karena apa? Karena mereka punya ilmu, namun mereka tidak pergunakan ilmu itu sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, sehingga mereka termasuk orang yang dimurkai, dimarah. Orang dimarah itu karena apa? Karena dia tahu, dia menyimpang. So tahu, ente tahu, baru ente backing. Ya, ente tahu itu salah, ente backing. Nah, itu sampai dijuluki dengan al-maghdub. Mereka itu tahu, punya ilmu, tapi mereka apa? Mereka menyimpang, sampai-sampai dijuluki dengan ahlul kitab. Iya. Dan kedudukan orang yang berilmu dalam Islam ini ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, Ustaz, ya. Bahkan sederajat dengan para malaikat, ya. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi setelah Allah menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ya. Allah mempersaksikan, ya, bersama para malaikat, dan setelah itu apa? Orang-orang yang berilmu, ilmu syar'i maksudnya. Tapi kalau misalnya ilmu mau berenang, nah itu tidak seperti itu. Tapi juga kalau itu juga kadang dibutuhkan, ya. Kalau tidak ada di satu kampung tidak ada orang berenang, maka dia wajib untuk mengajarkan orang berenang. Tapi kalau ilmu bermain kartu, nah itu tidak termasuk itu. Jago sekali bermain kartu, dia ada ilmu gagah sekali, ada pengetahuan, pintar main kartu. Bukan yang begitu. Justru ini hanya untuk membawa dia kepada kesesatan. Ya, ini semua menjadi ahlul kitab itu, Ustaz, ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh terus bertambah dan akan membuat kesempurnaan akal kita dan akan membuat kesehatan badan kita. Ya, dua itu saja. Kalau cerdas, karena banyak orang yang pintar tapi tidak cerdas. Banyak orang yang pintar tapi juga Allah binasakan. Allah tenggelamkan. Allah wafatkan mereka dengan kepintaran mereka, ya. Terlihat mereka pintar padahal mereka adalah orang yang bodoh. Karena apa? Karena mereka tidak mempergunakan kepintaran mereka dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan petunjuk dokter saja kita orang harus patuhi. Misalnya mati lari dokteri, ini obat ente minum 2x1. Barani ente backing 5x1, tewas ente. Ini contoh kan? Nah, ini petunjuk aja gama jelas. Sudah disebutkan oleh Allah. Kalau lebih dari itu pasti kita orang akan masuk limpatan. Saya pemain desa roga, pemain limpatan memang rakat itu mah. Jadi main limbat menjadi ahlul kitab. Ini ilustrasi saja seperti itu kan. Ketika dokter berikan kita obat, ada atau di obat yang kita beli, ada jamu yang kita beli, ada aturan. Kita selalu kan balia itu. Kan kita takut mau menerjang melewati itu. Misalnya dia kasih kamari, ente minum ke sana paracetamol 3x1. Ini satu strip ente minum semua 1 kali, tewas ente, selesai ente. Jadi ini sesuai petunjuk. Kita berhikmah semuanya. Jangan kita beribadah juga tanpa ilmu. Bolo nungol mau tak deti apa tama bol Allahu Akbar apa tadi atanu. Itu adalah orang yang tersesat. Dia memiliki dia mengamalkan sesuatu dengan tanpa ilmu. Jadi mengamalkan sesuatu kita orang tetap harus ada ilmunya. Jangan sampai yang kita orang kerjakan sudah luar biasa, so capek-capek, tapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya, tidak sesuai SOP. Misalnya maghrib orang backing 7 rakaat. Karena nanti Allah tahu buat 3 rakaat. Punya anak backing 10 rakaat ini maghrib ini. Karena supaya lebih banyak dia pahala kan? Bukan begitu. Itu harus ada SOP. Jadi SOP-nya 3 rakaat ya. 3 rakaat yang betul. Itu mau tambahin itu salah walaupun ente agak lebih benar. Ini sudah ada petunjuknya. Itu namanya suatu perkara yang sudah thawabit. Thawabit itu apa? Yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka itu tidak boleh kita terjang, tidak boleh kita lewati. Walaupun kita menganggap itu kan baik, Ustaz, lebih banyak kan lebih baik ya. Itu menurut otak ente. Tapi tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah diberi petunjuk oleh Allah sesuai dengan ketentuan itu, jangan tambah-tambah. Misalnya Ramadan 30 hari 20 tambahan, ente yang 35 hari puasa Ramadan. Salah lagi. Main limbat akhirnya hari raya dia mah puasa. Atau puling kabo ente bebeknya 4 hari. Abo 3 hari puasa, tidak sesuai kan? Jadi sedangkan yang wajib saja, artinya yang sudah sesuai dengan aturan saja masih susah untuk orang laksanakan. Ente mau tambah-tambah urusan lagi.
Jadi yang pokok-pokok dulu ente kerjakan. Kita puasa, kemudian kita sesuaikan dengan petunjuk Rasulullah. Ada Al-Quran sebagai artinya panduan kita, jangan keluar dari sana. Seperti maghrib hingga mapuhutumu 5 rakaat, isya ente sombekeng 20 rakaat, tarawih ente bombekeng 2 rakaat. Nah ini kan tidak sesuai dengan aturan. Hingga semau gue ya beribadah, tidak seperti itu. Semua ada SOP-nya. Dan kembali kepada topik kita, selama kita diberikan oleh Allah pemikiran yang sehat, pemikiran yang cerdas, nah, itu kita gunakan itu untuk ibadah. Ya, dan kita gunakan sesuai kita berdoa, semoga kecerdasan kita dibimbing oleh Allah. Itu yang paling penting. Benar ya. Dan doa itu yang tadi yang Ustaz sampaikan tadi ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Luar biasa ini. Semua orang tahu itu doa Ustaz, cuma orang tidak tahu, mungkin tidak tahu makna daripada doa itu. Ini semoga dengan hadirnya Mohima Buka ini kita bisa memaknai doa itu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa kita yang sudah 10 hari kita laksanakan diterima oleh Allah dan akan masuki besok hari di tahap hari ke-11. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.